Sebelum lanjut ke cerita, bagi kalian yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat menyimak. Itu dicek barangnya sudah betul apa belum? Ucap Deden. Iya Den, jawab Adi singkat. Adi dan Deden bekerja bersama di sebuah pabrik pada bagian gudang. Mereka bekerja mengecek barang yang baru datang dan nantinya akan dikirimkan ke bagian produksi. Namun dalam pekerjaannya, Deden ini licik. Dia selalu menyuruh dan memerintah si Adi. Padahal kerjanya sama dan sudah mendapat bagian masing-masing. Mentang-mentang Deden ini sudah bekerja lama di pabrik tersebut dan merasa senior, jadi dia bersikap seenaknya jidat kepada Adi dan karyawan yang lain. Semua karyawan lain yang ada di bagian gudang tersebut juga sudah mengetahui sifatnya. Sikap Deden yang selalu berbuat licik kepada karyawan lain. Padahal mereka sama-sama bekerja dan juga mendapatkan gaji yang sama. Meskipun begitu, Adi sebagai karyawan baru yang baru setahun bekerja di pabrik, menerima pekerjaan yang diperintah oleh Deden. Adi masih bisa menerima kelakuan Deden yang berbuat seenaknya itu. Dia tetap sabar dan ikhlas melakukan pekerjaannya itu. Dia tidak mengeluh meski kadang dalam hatinya sedikit kesal dengan perlakuan Deden. Deden ini dikenal pemalas dalam bekerja, mentang-mentang sudah senior. Den, kamu gak usah begitu sikapnya sama Adi, kasihan dia. Masa kamu suruh-suruh, emangnya kamu siapa? Ucap rekannya yang senior juga. Sudahlah, gak usah ikut campuris. Dianya aja gak keberatan, kok kamu yang ikut campur? Ucap Deden. Rizkon hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya mendengar apa yang dikatakan oleh Deden. Sedangkan Adi tetap sabar melakukan pekerjaannya dengan ikhlas. Adi bekerja di pabrik pembuatan sepatu. Dia baru bekerja 1 tahun terakhir. Dia bekerja di pabrik tersebut setelah menikah dengan Putri. Mereka baru menikah sekitar 2 tahun dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang baru berusia 1,5 tahun. Mereka masih tinggal mengontrak karena belum bisa membuat rumah sendiri. Sebelumnya Adi bekerja di pabrik lain, pabrik pembuatan plastik. Namun Adi terpaksa harus dikeluarkan dari pabrik karena ada pengurangan karyawan. Maka dari itu, Adi sempat menganggur beberapa bulan di rumah sekitar 6 bulan. Dan untuk biaya kebutuhan rumah tangganya, sehari-hari Adi menggunakan uang tabungan yang selama ini dia simpan, dan untungnya uang simpanannya itu bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari sampai Adi mendapatkan pekerjaan baru lagi. Tidak hanya menggunakan uang simpanannya saja, tapi Adi menggunakan uang pesangon juga yang dia dapat di pabrik tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Sebelumnya, Adi bekerja di pabrik pembuatan plastik itu sekitar 3 tahun sebelum menikah. Namun karena pabrik tersebut sudah diambang kebangkrutan, maka terpaksa harus mengeluarkan beberapa para karyawannya. Hingga akhirnya Adi mendapat pekerjaan baru di pabrik sepatu ini. Deden dan Adi ini kebetulan tetanggaan. Sebelum mereka bekerja di pabrik sepatu yang sama, keduanya itu masih akur, selalu bertegur sapa di lingkungan tetangganya. Namun sekarang ketika Adi bekerja bersama dengan Deden di pabrik tersebut, mereka jadi seperti asing, tidak pernah bertegur sapa. Saat di tempat kerja juga sama, Adi dengan Deden tidak terlalu akur, bisanya nyuruh-nyuruh Adi saja. Entah memiliki dendam apa hingga Deden bersikap seperti itu kepada Adi. Padahal Adi merasa tidak pernah berbuat masalah atau ada masalah dengan Deden. Seiring berjalannya waktu, Adi bekerja dengan sepenuh hati dan bertanggung jawab. Dia selalu disiplin, rajin, dan bekerja dengan giat. Sedangkan Deden bekerja seenaknya, bermalas-malasan. Kalau ada bosnya datang saja, Deden baru bersikap rajin seolah-olah dia bekerja dengan baik agar dipuji dan dibanggakan oleh bosnya. Deden ini memang menginginkan sebuah jabatan sebagai pemimpin gudang. Jadi kalau ada bosnya datang untuk mengecek ke bagian gudang, dia paling semangat kerja supaya bisa diangkat menjadi pemimpin gudang. "Gimana, gudang aman?" tanya bosnya. "Aman pak, sudah saya kendalikan semuanya," ucap Deden enteng.
Semua karyawan yang mendengar apa yang dikatakan oleh Deden rasanya muak sekali, ingin muntah seketika. "Bagus, silakan kembali bekerja," ucap bosnya. Beberapa karyawan gudang ada yang menggunjing membicarakan tentang Deden. "Halah, di depan bosnya aja pura-pura kerja, cari muka banget dia," ucapnya. "Iya, mentang-mentang senior, timbal yang lain." Tak disangka ternyata saat para karyawan gudang itu sedang membicarakan Deden, ternyata saat itu juga Deden sedang lewat di belakang karyawan tersebut. "Kalian ngomongin saya, kalau mau ngomongin sini depan saya langsung, jangan di belakang seperti ini," ucap Deden. "Kalau iya emang kenapa?" jawab Husen. "Berani ya kamu sama saya? Ayo kita duel, gak usah banyak ngomong," ucap Deden naik pitam. "Untuk apa berkelahi dengan orang sepertimu?" jawab Husen. Semua yang aku lakukan itu bukan urusanmu ya. Kamu tidak usah ikut campur," ujar Deden sembari meninggalkan Husen. Dan pada saat itu, bos di pabrik tersebut melihat kinerjanya Adi yang sangat rapi dan rajin. Memang bosnya itu sedang mencari pemimpin gudang karena yang dulu sudah resign dan sekarang gudang belum ada yang mimpin. Sehingga bosnya itu sering datang ke gudang untuk melihat kinerja para karyawannya. Meskipun Deden bersikap baik kepada bosnya saat beliau datang saja, bosnya sudah tahu kelakuan Deden dari sejak dulu yang kerjanya cuma bermalas-malasan. Bosnya mendapat laporan dari para karyawan yang lain. Singkat cerita, saat pulang bekerja, sesampainya di rumah kontrakan, Adi dikejutkan dengan anaknya yang tiba-tiba demam. "Assalamualaikum," ucap Adi. "Waalaikumsalam mas," jawab Putri dengan lesu. "Kamu kenapa dek? Lesu seperti itu wajahnya?" tanya Adi. "Vino mas," jawab Putri. "Vino kenapa dek?" tanya Adi penasaran. Tanpa mendengar jawaban dari istrinya, Adi langsung beranjak pergi masuk ke dalam rumah untuk melihat keadaan anaknya. Adi langsung meletakkan tangan pada kening Vino untuk memastikan. "Panas banget keningnya," ucap Adi pada diri sendiri. "Sejak kapan Vino panas seperti ini dek?" tanya Adi. "Tadi pagi mas, pas kamu berangkat bekerja," ucap Putri. "Sudah kamu kompres belum?" tanya Adi. "Sudah mas, tapi panasnya masih utuh, tidak mau turun-turun." "Kalau begitu kita bawa dia ke rumah sakit sekarang saja, ayo dek." Sore itu juga, Adi dan Putri langsung membawa Vino pergi ke rumah sakit terdekat untuk memeriksakan keadaan anaknya itu. Mereka pergi ke rumah sakit dengan menggunakan sepeda motor. Untuk pergi ke rumah sakit tidak terlalu jauh, sekitar 15 menit saja mereka sampai di rumah sakit. Dan sesampainya di sana, Vino pun langsung ditangani oleh dokter. "Gimana keadaan anak saya, dok?" "Dia demam berdarah, harus dirawat inap di sini," ucap dokter. Seketika Adi dan Putri lemas mendengar apa yang dikatakan oleh dokter. Akhirnya Vino dirawat di rumah sakit tersebut. Adi bingung harus cari uang kemana untuk biaya rawat inap anaknya. Karena Adi belum mendapat gajian, sedangkan dia tidak memiliki uang tabungan. Akhirnya Adi berpikiran untuk meminjam uang ke rumah kedua orang tuanya. Dengan tergopoh-gopoh, Adi mengendarai sepeda motornya menuju ke rumah kedua orang tuanya. Beberapa saat kemudian, dia pun sampai di rumah kedua orang tuanya. "Assalamualaikum," ucap Adi. "Waalaikumsalam," terdengar sahutan salam dari balik pintu. "Adi, ayo masuk," ucap ibunya. Adi dan ibunya yang sedari tadi berada di ambang pintu pun masuk ke dalam rumah. "Kamu mau minum apa, Di?" tanya ibu. "Gak usah bu, aku kesini ada perlu." "Perlu apa, Di?" "Vino bu, dia sakit demam berdarah, sekarang dirawat di rumah sakit," ucap Adi. "Ya Allah, kenapa kamu baru kasih tahu ibu?" ucap ibu. "Iya bu, baru kemarin sore Vino aku bawa ke rumah sakit." "Kalau gitu, ayo ibu mau lihat Vino ke rumah sakit juga," ujar ibunya. "Bentar bu, maaf sebelumnya, aku kesini mau minjam uang sama ibu buat biaya rumah sakit bu. Nanti kalau aku sudah gajian pasti aku kembalikan bu, tapi nyicil ya bu," ucap Adi.
Sudah, tidak usah khawatir. Nanti akan ibu bayar biaya rumah sakitnya. Sekarang kita ke rumah sakit sekarang saja, ucap ibunya. Bentar, ibu ambil tas dulu. Adi dan ibu pun akhirnya pergi ke rumah sakit bersama dengan mengendarai motor berboncengan. Gimana keadaan Vino, Put? Tanya ibunya. Masih seperti ini, Bu. Masih demam panas, sesekali tubuhnya penuh bintik-bintik merah, jawab Putri. Kasihan banget, semoga cepat sembuh ya nak, ucap ibunya. Singkat cerita, Adi mulai berangkat kerja kembali, sedangkan Vino dijaga oleh Putri dan terkadang ibunya Adi yang datang ke rumah sakit untuk ikut menjaga. Perasaan Adi selalu gelisah semenjak anaknya itu sakit, kerja pun tidak fokus. Saat itu sedang mengambil barang yang ada di bagian atas. Tiba-tiba saja Adi terjatuh saat naik tangga untuk mengambil barang yang berada di atas. Brak! Sontak semua karyawan yang ada di gudang, semua mata tertuju pada Adi. Kamu itu gimana sih? Gak hati-hati kerjanya, makanya fokus, ucap Deden. Akan tetapi Deden malah memarahi Adi yang terkena musibah, bukannya malah membantu. Sedangkan Adi sedang menahan sakit sambil meringis merintih kesakitan. Aduh, lenguh Adi. Beberapa karyawan yang lain pun ikut membantu membangunkan Adi dan membawanya ke klinik pabrik untuk diobati. Karena kaki Adi ini tertimpa tangga sehingga kaki dia terluka sedikit. Dia dibawa rekan kerja lain ke klinik untuk diberikan obat merah pada lukanya. Ternyata kaki Adi tidak kenapa-napa, tidak terkilir, hanya terluka saja, dan bisa disembuhkan beberapa hari saja. Siang itu pun Adi kembali melaksanakan pekerjaannya yang sempat tertunda. Saat Adi sedang bekerja, tiba-tiba saja Deden lewat di depannya dan masih tetap mengolok-ngolok Adi. Makanya kalau kerja yang bener, jangan melamun, mikirin apa sih? Hutang ya, ucap Deden. Adi hanya menanggapi perkataan dari Deden dengan tersenyum kecut dan tidak mau meladeni ucapan dari Deden karena kalau diladeni pasti malah akan menjadi ribut. Adi tidak menggubris apa yang dikatakan oleh Deden. Deden memang selalu mencari kesalahan dari Adi. Dia berharap Adi dipecat dari pabrik tersebut karena Deden ini merasa Adi adalah saingannya. Memang, Adi terkenal rajin saat bekerja. Jadi Deden takut jika nanti jabatan pemimpin gudang diambil alih oleh Adi. Waktu itu, Adi sedang mengirimkan barang ke bagian line paling belakang. Saat Adi hitung barang tersebut sudah pas sesuai dengan apa yang sudah di briefing sebelumnya. Namun saat barang sampai di bagian line, entah kenapa tiba-tiba saja barang tersebut kurang satu. Dan saat itulah kesempatan Deden untuk menyalahkan si Adi. Kamu gimana sih Di? Kalau kerja yang bener dong, kamu hitungnya bagaimana? Sudah bener belum tadi? Ucap Deden. Sudah Den, tadi sudah aku hitung benar, jawab Adi. Coba hitung lagi, siapa tahu kamu gelapkan, ucap Deden. Astagfirullah, maksud kamu apa Den? Kamu nuduh aku, fitnah aku. Selama ini aku sudah sabar ya menghadapi sikap kamu yang seenaknya sama aku. Tapi lama-kelamaan kamu malah menjadi seperti itu. Dasar basat, ucap Adi naik pitam. Karena Adi marah difitnah oleh Deden di depan rekan kerja dan juga bosnya. Sudah, cukup, tidak usah ribut, ucap bos melerai. Kita cari saja di gudang, siapa tahu ada yang jatuh di gudang, bos menimpali. Akhirnya Adi dan beberapa rekan kerja yang lainnya pergi ke gudang kembali untuk mencari barang yang hilang itu. Semuanya bertugas mencari dengan berpencar. Seluruh gudang dicari satu persatu, hingga akhirnya beberapa saat kemudian, salah satu karyawan gudang menemukan barang tersebut berada pada tempat kerja yang biasa Deden tempati. Ini Pak, ada di sini, ucapnya. Deden pun menunduk malu. Sudah memfitnah Adi, ternyata dirinya sendiri yang menyembunyikan barang tersebut. Deden, kamu sekarang ikut ke ruangan saya, ucap bosnya. Deden pun masuk ke dalam ruangan bosnya. Dia diinterogasi oleh bos hingga akhirnya Deden mau jujur. Den, kenapa kamu melakukan itu? Tanya bosnya. Anu Pak, gak apa-apa Pak, saya hanya bercanda, ucap Deden enteng. Bercanda kamu bilang? Kamu ini bekerja, jangan bercanda.
Apalagi kamu sudah memfitnah Adi yang tidak bersalah, ucap bosnya. Iya Pak, saya minta maaf. Saya janji tidak akan mengulanginya lagi, jawab Deden. Sekarang kamu dapat SP1, ucap bosnya. Entah kenapa, bosnya sudah tahu kelakuan Deden dan sikap Deden saat bekerja. Akan tetapi Deden tetap saja tidak dikeluarkan dari pabrik tersebut. Sekarang kamu minta maaf sama Adi. Mari saya antar, ucap bosnya. Deden pun akhirnya diantar oleh bosnya menghampiri Adi untuk meminta maaf. Sudah cepat sana, kamu minta maaf sama Adi, ucap bosnya. Di, aku minta maaf ya, aku sudah memfitnah kamu. Aku janji nggak akan mengulanginya lagi, ujar Deden. Adi orang yang baik dan pemaaf. Dia dengan senang hati memaafkan Deden. Iya Den, aku sudah maafin kamu kok, ucap Adi. Kalau begitu semuanya kembali bekerja lagi ya, ujar bosnya. Meskipun Deden sudah meminta maaf kepada Adi, namun sikap Deden masih tetap sama kepada Adi. Dia tetap bersikap semena-mena, padahal sudah mendapat surat peringatan. Akan tetapi Deden tidak kapok dan tidak takut, bukannya berubah, malah semakin bermalas-malasan. Singkat cerita, sore harinya Adi pulang dan langsung ke rumah sakit untuk melihat keadaan anaknya. Gimana Dek, Vino sudah mendingan belum? Tanya Adi. Belum mas, masih seperti ini, tapi demamnya sudah mulai turun mas. Alhamdulillah, kalau demamnya sudah turun. Oh iya, ibu kemana? Ibu baru saja pulang mas, katanya mau mandi. Ya udah, kamu sana mandi dulu, gantian biar aku yang jagain Vino. Bentar mas, itu kaki kamu kenapa kok diperban? Tanya Putri khawatir. Gak apa-apa, tadi di gudang jatuh dari tangga, jawab Adi. Terus kaki kamu terkilir atau sakit gak mas? Udah gak apa-apa, kamu tadi lihat sendiri kan, aku bisa jalan. Gak usah khawatir, udah dikasih obat merah juga tadi kok, ujar Adi. Beneran mas, aku beliin obat merah lagi ya, kata Putri. Sudah gak usah, kamu mandi saja sana. Putri pun beranjak pergi mandi, sedangkan Adi, dia menjaga Vino di ruang rumah sakit. Beberapa saat kemudian, akhirnya Putri pun selesai mandi. Sekarang gilirannya Adi untuk mandi. Malam harinya, mereka kedatangan ibu dan bapaknya Putri untuk menjenguk Vino. Assalamualaikum, ucap kedua orang tua Putri. Waalaikumsalam, jawab Putri dan Adi. Gimana keadaan Vino nak? Tanya ibu Putri. Sudah mendingan bu, cuma bintik-bintik merahnya masih banyak, ucap Putri. Ini ibu bawakan bingkisan oleh-oleh buat Vino, ucap ibu sembari memberikan bingkisan itu kepada Putri. Duh, ibu repot-repot bawain bingkisan segala, terima kasih ya bu, ucap Putri. Iya sama-sama, ucap ibunya. Singkat cerita, keesokan harinya Adi berangkat ke pabrik dan hari itu Adi diundang oleh bosnya untuk datang ke ruangannya. Saat itu perasaan Adi bercampur aduk jadi satu, antara takut karena perasaan Adi tidak membuat kesalahan, akan tetapi tiba-tiba dia mendapat panggilan oleh bosnya. Permisi, ucap Adi. Iya, silakan masuk, jawab bosnya. Ada apa ya pak? Tanya Adi. Silakan duduk dulu di, ucap bosnya. Adi pun duduk berhadapan dengan bosnya di kursi ruangan itu. Jadi gini di, gudang kan selama ini tidak ada yang memimpin untuk membuat rekapan. Iya pak, jawab Adi singkat. Selama ini saya sudah melihat kinerja kamu. Kamu rajin, disiplin dan bertanggung jawab, dan kamu dapat menyelesaikan berbagai masalah. Jadi saya harap kamu itu mau menjadi pemimpin gudang, ucap bosnya. Loh, saya pak? Tapi pak, saya merasa tidak pantas pak. Apalagi kan saya karyawan baru pak. Saya juga belum pernah memimpin gudang, jawab Adi. Sudah di, tidak apa-apa. Kamu pasti bisa, saya yakin kamu bisa memimpin gudang, ucap bosnya. Tapi selama ini kan yang mengharapkan di jabatan ini Deden pak. Dia juga paling senior di sini, ujar Adi.
Iya, tapi saya tidak yakin dengan dia. Dia bermalas-malasan kerjanya, tidak seperti kamu. Apalagi saat itu, dia berbuat licik memfitnah kamu, ucap bosnya. Baik Pak, kalau begitu insya Allah saya akan menjalankan amanatnya dengan baik dan saya akan bekerja dengan rajin, ucap Adi. Bagus kalau begitu Di, saya percaya sama kamu Di, ucap bosnya. Sekarang deal ya, kamu mulai sekarang menjadi pemimpin gudang, ucap bosnya lagi. Iya Pak, jawab Adi. Mereka akhirnya saling bersalaman bersepakat dengan apa yang sudah menjadi kesepakatannya. Kalau begitu, ayo kita ke gudang dan beritahu kepada semuanya, ucap bosnya. Kala itu, Adi benar-benar takut karena merasa sebenarnya tidak pantas, apalagi merasa tidak enak dengan para senior yang sudah bekerja di gudang tersebut sejak lama. Tapi sekarang malah Adi yang karyawan baru setahun dijadikan sebagai pemimpin gudang. Mohon perhatian, dengar semuanya, tolong sini kumpul, ucap bosnya memanggil para karyawannya yang sedang bekerja. Semua karyawan yang ada di dalam gudang tersebut menghentikan semua aktivitasnya dan bergegas untuk berkumpul menghampiri ke arah bos. Saya akan memberitahu kepada kalian semua, jadi mulai sekarang Adi sudah saya angkat jadi pemimpin gudang. Saya harap kalian harus bekerja dengan giat dan rajin dan mengikuti arahan dari Adi, ujar bosnya. Sedangkan Adi saat itu berdiri di sebelah bosnya dengan menundukkan kepalanya. Sontak semua yang mendengarkan apa yang dikatakan oleh bosnya itu terkejut karena tiba-tiba saja Adi yang dijadikan pemimpin oleh bos. Sedangkan Deden yang mendengar itu hatinya sangat tersulut emosi. Napasnya memburu, tidak terima menerima kenyataan itu karena selama ini usahanya untuk mendapatkan jabatan sebagai pemimpin gudang sia-sia. Sekarang malah Adi yang dijadikan pemimpin gudang, membuat Deden semakin membenci Adi. Karena Adi karyawan yang baru bekerja setahun di pabrik itu. Tapi mengapa dia langsung dinaikkan jabatannya? Kenapa Adi Pak? Dia kan masih anak baru di sini. Mana bisa dia Pak? Ucap Deden. Saya yakin dia bisa karena dia rajin disiplin dalam bekerja, ucap bosnya. Seketika Deden pun terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh bosnya. Mulai sekarang Adi menjadi pemimpin kalian dan sekarang silakan kalian semua kembali bekerja, ucap bosnya. Saat itu Deden benar-benar marah dan tidak terima. Kamu berbuat apa dengan bos? Cari muka ya kamu supaya bisa dapat jabatan ini, ucap Deden. Astagfirullah, saya tidak melakukan apa-apa Den. Kenapa sih kamu selalu fitnah sama saya? Saya juga kalau boleh milih, saya tidak akan jadi pemimpin gudang karena tanggung jawabnya yang sangat besar. Saya juga sempat menolak, tapi bos tetap menjadikan saya sebagai pemimpin gudang, ujar Adi. Alah, omong kosong, ucap Deden. Awas ya kamu, akan aku buat kamu menderita, ucap Deden. Adi pun hanya menggeleng-gelengkan kepalanya mendengar apa yang dikatakan oleh Deden, sembari Adi mengelus dadanya. Singkat cerita, Adi mendapat kabar baik kalau anaknya Vino sudah diperbolehkan untuk pulang sore itu. Karena Vino sudah sembuh, sesampainya di rumah, Adi mengatakan kepada istrinya tentang jabatan Adi di pabriknya. Dek, sekarang tanggung jawab aku di gudang tambah besar dek, ucap Adi. Loh, memangnya kenapa mas? Iya, tadi pagi aku dipindah jabatan menjadi pimpinan gudang dek. Alhamdulillah kalau begitu mas, berarti kinerja kamu bagus, makanya bos kamu mempercayai kamu, ucap Putri. Iya sih, tapi kan tanggung jawab aku sekarang jadi lebih besar dek. Apalagi aku harus bisa mengkoordinasi semuanya dengan baik. Apalagi tentang kesalahan barang yang hilang, ujar Adi. Sementara Deden, dia merasa sakit hati dan benci dengan Adi karena Adi yang mendapatkan jabatan yang selama ini dia idam-idamkan. Saat itu, malam hari ketika sedang berbaring di kamar tidurnya, Deden sembari menatap layar ponselnya, dan saat dia sedang membuka beberapa sosial medianya, dia melihat ada sebuah informasi tentang dukun santet. Deden pun memiliki niat untuk menyantet Adi karena dia ingin membuat Adi menderita. Keesokan harinya, Deden pergi ke rumah dukun santet. Dia tidak masuk kerja dengan alasan sakit.
Dengan mengendarai sepeda motornya, Deden pergi seorang diri ke tempat dukun santet tersebut. Perjalanan yang ditempuh Deden menuju ke tempat dukun tersebut sekitar 3 jam perjalanan. Beberapa saat kemudian, akhirnya Deden pun sampai di rumah Mbah Roso. Sesampainya di tempat Mbah Roso, Deden langsung menyambangi rumahnya Mbah Roso. Terlihat sebuah rumah yang terbuat dari bambu berdiri di tengah hutan yang rimba. "Permisi," ucap Deden. Terdengar suara pintu dibuka dari dalam rumah. "Silakan masuk," ucap Mbah Roso. Deden pun langsung masuk menyambangi rumah dukun santet tersebut. "Ada perlu apa kamu datang kemari?" tanya Mbah Roso. "Saya ingin membalas rasa dendam saya kepada seseorang, Mbah. Saya ingin dia mati," ucap Deden. Mbah Roso pun tertawa terbahak-bahak mendengar apa yang dikatakan oleh Adi. "Kamu sudah bawa foto target serta mahar yang harus kamu bayar?" tanya Mbah Roso. "Sudah, Mbah," ucap Deden sembari memberikan sebuah foto kepada Mbah Roso. "Maharnya berapa, Mbah?" tanya Deden. 20 juta, murah kok," ucap Mbah Roso. "Baik, Mbah, ini uangnya sudah saya siapkan," ucap Deden. Lalu uang yang berada di amplop coklat tersebut diberikan kepada Mbah Roso. "Kita akan melakukan ritual nanti malam. Kebetulan nanti malam bertepatan dengan Selasa Kliwon, jadi tidak usah menunggu lama," ucap Mbah Roso. Deden hanya mengangguk-angguk seraya mendengar apa yang diucapkan oleh Mbah Roso. Siang itu, Mbah Roso menyiapkan sesajen untuk dilakukan ritualnya nanti malam. Sesajen yang Mbah Roso siapkan berupa kembang setaman, jajan tradisional, juada pasar, kemenyan. Singkat cerita, malam harinya sebelum ritual, Mbah Roso menyiapkan terlebih dahulu semua persiapan untuk ritual. Ritual akan dilakukan pada malam hari sekitar pukul 12 malam. Hingga tiba di mana waktu ritual itu tiba, Mbah Roso dan Deden masuk ke dalam ruangan ritual. Mbah Roso mulai membakar kemenyan terlebih dahulu. Lalu Mbah Roso mengambil foto target yang nantinya akan diikat dengan boneka pocongan dengan menggunakan tali pocong. Tidak hanya itu, boneka pocongan tersebut juga ditusuk-tusuk dengan menggunakan jarum yang tajam. Mbah Roso mulai merapalkan mantra dengan mulutnya yang berkomat-kamit. Deden yang melihat ritual tersebut bergidik ngeri serta takut. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja hembusan angin datang ke dalam ruangan tersebut, membuat bulu kuduk Deden merinding dan tubuhnya gemetaran. Tiba-tiba, Deden melihat ada sosok bayangan putih yang masuk ke dalam ruangan tersebut, membuat Deden semakin ketakutan, serta tubuhnya yang gemetaran melihat sosok bayangan putih tersebut menghampiri ke tubuh Mbah Roso. Namun anehnya, sosok bayangan putih tersebut tidak berjumlah satu saja, namun seperti terlihat sangat banyak sekali. Tiba-tiba saja bayangan putih yang menghampiri ke ruangan tersebut berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Sosok itu ada yang bertubuh tinggi besar dengan bulu berwarna hitam dengan gigi taring yang panjang dan tajam. Ada juga sosok wanita dengan pakaian yang berwarna putih lusuh serta terdapat bolongan pada bagian tengah tubuhnya dan penuh dengan darah yang mengalir. Ada juga sosok pocong berwajah hitam, juga ada di sana dengan mulut yang menganga serta kedua matanya yang melotot. Semua sosok tersebut mengeluarkan bau yang sangat busuk dan amis. Sosok-sosok itu menatap ke arah Deden dengan tajam, membuat dia semakin ketakutan gemetaran, serta merinding, bahkan tak kuasa untuk melihat sosok-sosok itu. Dia pun menundukkan kepalanya ke bawah karena tidak mau melihat sosok itu. Setelah Mbah Roso berbicara dengan sosok-sosok itu, lalu mereka semua menghilang dengan sendirinya dan meninggalkan bau busuk serta bau amis yang menyeruak di hidung. Lalu boneka pocongan yang sudah diikat dengan foto target diberikan kepada Deden. "Nanti kamu kubur di depan rumah atau belakang rumah sembari taburkan beras-beras ini," ucap Mbah Roso sembari memberikan boneka pocongan kepada Deden. Iya, Mbah," jawab Deden terbata-bata. Singkat cerita, malam itu Deden memberanikan diri untuk langsung pulang ke rumahnya. Dia sampai di rumah sekitar pukul 3 pagi. Dia tidak langsung pulang, akan tetapi dia mampir terlebih dahulu ke rumah si Adi
untuk langsung melaksanakan aksinya yang sudah diperintahkan oleh Mbah Roso. Malam itu dengan tergopoh-gopoh, Deden berjalan ke halaman rumah Adi. Suasana malam itu terlihat sepi karena masih dini hari dan tidak ada orang yang meronda di sana. Jadi Deden merasa aman. Segeralah dia untuk menggali tanah yang ada di halaman rumahnya Adi. Dengan sekuat tenaganya, dia menggali tanah tersebut. Lalu setelahnya, boneka pocongan yang terikat dengan tali pocong itu dikuburkan langsung ke dalam tanah. Tidak lupa pula, setelah menguburkan boneka pocongan tersebut, Deden menyebarkan seluruh beras kuning di depan rumahnya Adi. Beras kuning tersebut yang sebelumnya diberikan oleh Mbah Roso. Setelah semuanya beres, Deden pun segera pulang sebelum ada orang yang melihat keberadaannya di rumah Adi. Singkat cerita, keesokan paginya, Putri terbangun ingin menyapu halaman rumah. Dia terkejut ketika melihat banyak beras kuning yang berserakan di depan rumahnya. "Mas, Mas!" teriak Putri di depan teras rumah. Adi yang saat itu tengah bersiap-siap untuk berangkat kerja, mendengar teriakan istrinya langsung buru-buru ke depan. "Ada apa, Dek?" tanya Adi. "Lihat, Mas, ini kok banyak beras kuning di sini," ucap Putri. "Iya ya, kamu kali yang menumpahin kemarin," ucap Adi. "Enggak loh, Mas, untuk apa aku beras kuning, Mas?" timpal Putri. "Ya sudahlah, sapu saja," ucap Adi. Mereka tidak terlalu menghiraukan tentang hal tersebut karena memang mereka tidak tahu. Adi berangkat bekerja seperti biasanya. Hari ini Adi sudah bekerja menjadi pemimpin gudang. Pekerjaannya pun bertambah tidak seperti dia jadi ceker di gudang. Deden masih tetap bekerja seenaknya dan bermalas-malasan. Namun anehnya, Adi yang ingin memarahi Deden ini tidak bisa, entah apa sebabnya. Padahal dalam hatinya, Adi ingin sekali menegur Deden. Saat itu juga, Deden hanya tersenyum kepada Adi. Siang itu, pundak Adi terasa sangat berat sekali, membuat kepalanya terasa pusing. Akan tetapi, Adi berusaha untuk tetap bisa menahan rasa sakitnya itu. Saat Adi sedang berjalan ingin mengecek seluruh gudang yang baru datang, tiba-tiba saja tubuh dia ambruk dan dia jatuh pingsan. Semua karyawan yang ada di dalam gudang pun panik dan segera membawa Adi ke dalam klinik. Sekitar 20 menit, akhirnya Adi pun sadarkan diri. Husen yang sedari tadi membantu Adi hingga menemani Adi di dalam klinik menanyakan langsung kepada Adi. "Di, kamu kenapa? Tadi kok pingsan?" tanya Husen. "Gak tahu, Sen. Tadi pundakku terasa berat sekali hingga kepala menjadi pusing dan tiba-tiba pandangan aku kabur," ucap Adi. "Kamu kecapean kali, Di," ucap Husen. "Iya mungkin, Sen," jawab Adi. "Ya sudahlah, kamu istirahat saja di sini dulu. Aku kembali kerja lagi ya," ucap Husen. "Aku mau langsung kerja lagi saja, Sen. Masih banyak yang belum aku kerjakan," ucap Adi. "Tapi kamu yakin, Di? Emangnya sudah tidak pusing lagi?" tanya Husen. "Iya, aku sudah gak apa-apa kok, Sen," jawab Adi. Akhirnya Adi pun kembali lagi untuk bekerja. Saat Adi balik lagi ke tempat kerja, tiba-tiba saja Deden nyeletuk kepada Adi. "Halah, baru pertama kali jadi pemimpin gudang saja sudah lemah," ucap Deden. Namun Adi tidak menanggapi apa yang dikatakan oleh Deden. Adi melanjutkan kembali pekerjaan yang tadi sempat tertunda. Singkat cerita, Adi lembur malam ini karena masih ada data-data yang harus diselesaikan. Sedangkan para karyawan yang lain sudah pulang semua. Hanya ada Adi di dalam gudang itu sendirian. Lampu di dalam gudang tersebut terlihat remang-remang karena sebagian sudah dimatikan. Meskipun begitu, Adi tetap melanjutkan bekerja. Dan sekitar pukul 8 malam, tiba-tiba bulu kuduk Adi merinding. Dia juga mencium aroma bau busuk serta kembang-kembangan di dalam gudang tersebut. Adi mencoba untuk tetap berpikir positif. Saat itu juga, sayup-sayup Adi mendengar ada suara yang memanggil namanya. "Adi, Adi," ucapnya lirih. Adi pun celingak-celinguk mencari ke sana kemari dari mana suara itu berasal. Namun saat Adi melihat ke arah sekitar, semuanya kosong, tidak ada siapa-siapa. Adi semakin merinding ketakutan. Dia melihat ke arah jam dinding, dan saat melihat ke arah jam,
waktu sudah menunjukkan pukul 8. Dia pun berniat untuk menghentikan mengerjakan tugasnya karena matanya sudah mulai ngantuk. Mungkin itu tadi hanya halusinasi aku saja kali ya. Mata udah sepet banget. Pulang sajalah, gumam Adi pada diri sendiri. Saat itu juga Adi menyiapkan semuanya untuk segera pulang. Sesampainya di parkiran motor, Adi melihat ada sosok bayangan putih. Namun saat dia mendekat bukan senter atau lampu, dia pun merasa aman. Tiba-tiba saat Adi naik ke atas motornya, dia dikejutkan dengan sebuah tangan yang menepuk pundak Adi. Sontak Adi terperanjat karena sedari tadi dia lihat di parkiran tidak ada siapa-siapa selain dirinya. Dengan perlahan-lahan, Adi membalikkan kepalanya melihat ke belakang. Betapa terkejutnya Adi ketika melihat ke belakang. Ternyata ada sosok pocong dengan wajah hitam dengan mulut menganga mengeluarkan bau busuk, serta kedua matanya yang melotot. Adi pun langsung keringat dingin, tubuhnya gemetaran. Bulu kuduk yang ada di tubuhnya berdiri semua. Bahkan dia sempat berpikir, tunggu bentar, kalau itu pocong, kenapa dia bisa nepuk pundak aku? Bukannya tangannya dalam keadaan terikat? Anjir, pocong jenis apa itu? Gumam Adi dalam hatinya. Seketika tubuh Adi kaku, tidak bisa digerakkan. Mulutnya ingin berteriak sekencang-kencangnya, tapi tidak bisa. Seperti terkunci, tubuhnya terbujur kaku, tidak bisa apa-apa. Dan di saat yang bersamaan, dadanya Adi terasa sangat sesak sekali. Seperti ada yang mengikat dadanya dengan erat sekali, sampai napas Adi tersengal-sengal. Tidak lama dari itu, tiba-tiba saja Adi melihat ada sosok Deden berada di depan kantor. Dia berdiri menatap sinis kepada Adi dengan wajah yang memucat. Loh, kok ada Deden? Perasaan tadi dia sudah pulang lebih dulu. Gumam Adi dalam hati saat Adi melihat dengan tajam untuk memastikan apakah itu Deden. Tiba-tiba saja sosok Deden tersebut menghilang dengan sendirinya. Rasa sakit pada dadanya sangat terasa sakit sekali. Dia pun mencoba untuk membacakan doa-doa serta membaca ayat kursi. Dan akhirnya, perlahan-lahan seperti ikatan yang mengikat pada dada Adi itu pun mulai menghilang. Adi pun bisa bernapas kembali seperti biasanya dan tidak merasakan sesak lagi. Tubuh Adi juga sudah bisa digerakkan kembali. Dia pun segera untuk pulang karena takut. Beberapa saat kemudian, sesampainya Adi di rumah, ternyata anak dan istri sudah terlelap dalam tidur. Adi pun membereskan diri terlebih dahulu sebelum tidur. Saat dia sedang berada di kamar mandi, tiba-tiba saja Adi mendengar ada suara wanita yang bersenandung terkadang diselingi dengan ketawa ketiwi. Suaranya itu terdengar jelas seperti di depan pintu kamar mandi. Dia pun mulai merinding, bulu kuduk berdiri semua. Segera mungkin Adi menyelesaikan membersihkan badannya. Saat dia membuka pintu kamar mandi, ternyata tidak ada siapa-siapa. Mungkin halusinasiku saja kali ya, gumamnya. Selesai membersihkan badan, dia langsung masuk ke dalam kamar untuk tidur. Malam mulai larut, tiba-tiba saat seisi rumah tengah tertidur dengan lelap, terdengar ledakan yang cukup keras di atas atap rumah Adi. Adi beserta istrinya yang saat itu tengah terlelap dalam tidurnya, seketika terbangun ketika mendengar ada suara ledakan itu. Mereka pun segera keluar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Saat Adi membuka pintu, tiba-tiba saja mereka mencium bau busuk yang sangat menyengat baunya. Sehingga mereka menutup hidungnya karena tidak kuat mencium bau telur busuk yang tiba-tiba ada di depan teras rumahnya. Siapa yang melempar telur ini ke rumah kita ya mas? Ucap Putri. Gak tahu dek. Namun tiba-tiba seketika terdengar kembali ledakan dari atap rumah. Mereka pun beranjak ke halaman rumah dan melihat ke atas atap rumah. Saat mereka lihat ternyata ada sosok tinggi besar dengan bulu hitam tebal dengan wajah yang menyeramkan, dengan taring panjang dan tajam keluar dari dalam mulutnya, serta dengan tubuh yang mengeluarkan bau busuk. Sosok itu tertawa terbahak-bahak menatap ke arah Adi dan juga istrinya yang saat itu melihat ke arah atap. Di saat itu juga, ketika Adi dan istrinya berada di halaman rumah, tiba-tiba terdengar suara anaknya yang menangis histeris dari dalam rumahnya. Seketika Adi dan Putri pun berlari untuk melihat keadaan anaknya yang ada di dalam kamar. Sesampainya di dalam kamar, Putri langsung memeluk Vino dengan eratnya.
Vino menangis dengan tangan yang terus menunjuk ke arah pojok kamar. Dia seperti melihat sesuatu di dalam pojok kamar tersebut. Adi pun mencoba untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk mengusir sosok itu yang ada di dalam kamar. Putri mencoba menenangkan Vino, dan setelah Adi membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, beberapa saat kemudian Vino pun sudah tenang kembali, tidak menangis lagi seperti sebelumnya. Malam itu, rumah Adi benar-benar diteror dengan sosok-sosok yang mencoba mengganggu keluarga Adi. Saat Adi sedang mengambil air putih di dapur untuk istrinya, tiba-tiba saja Adi mendengar seperti ada orang yang sedang mandi sembari bersenandung. Seketika tubuh Adi merinding mendengarnya. Namun dengan memberanikan dirinya, Adi mencoba untuk melihat siapa yang ada di dalam kamar mandi tersebut. Dengan berjalan perlahan-lahan, Adi menuju ke kamar mandi. Brak! Anjir sialan, kalem main apa buka pintunya? Batin setan itu ketika ia bisa berbicara. Saat pintu kamar mandi itu dibuka, di dalam kamar mandi tidak ada siapa-siapa. Ya jelas, itu kan hantu. Bahkan lantai kamar mandi terlihat kering, tidak ada cipratan air yang berjatuhan ke lantai. Adi pun menutup kembali pintu kamar mandinya. Namun ketika dia membalikkan tubuhnya ingin kembali ke kamar memberikan air putih untuk Vino, tiba-tiba, brak! Pintu kamar mandi itu terbuka dengan sendirinya. Langkah Adi pun terhenti sejenak dan mencoba untuk melihat ke arah kamar mandi. Dia langsung terperanjat ketika melihat ada sosok wanita berambut panjang acak-acakan duduk di dalam kamar mandi tersebut. Sosok itu berwajah sangat menyeramkan, hancur berlumuran darah, serta tubuhnya yang bolong penuh dengan darah. Seketika Adi yang melihat sosok itu bergidik ngeri, serta tubuhnya gemetaran. Keringat keluar dari tubuhnya, seluruh bulu kuduknya berdiri semua. Adi mencoba membaca doa-doa dengan memejamkan kedua matanya. Saat dia membuka kedua matanya kembali, sosok wanita itu seketika sudah menghilang entah kemana. Adi pun segera kembali ke kamar dan menutup pintu kamarnya rapat-rapat. "Kamu kenapa mas? Kok ngos-ngosan seperti itu?" tanya Putri khawatir. "Gak apa-apa dek," jawab Adi berbohong. "Ini minum buat kamu," ucap Adi sembari memberikan segelas air putih kepada Putri. Singkat cerita, keesokan harinya, saat Putri akan menyapu halaman rumahnya, Putri melihat ada beras kuning lagi seperti waktu pertama dia menemukan. Lalu Putri menyapu kembali beras kuning yang tersebar itu lalu dia sapu. Pagi itu tiba-tiba saja Adi merasakan sesak pada dadanya dan terasa sangat sakit sekali. Dia sangat kesakitan hingga berteriak-teriak. "Aduh, sakit, tolong!" Seketika Putri yang berada di depan teras mendengar teriakan Adi. Dia langsung menghampiri Adi. "Kamu kenapa mas?" tanya Putri. "Dadaku sakit dek," ucap Adi. Pagi itu Adi tidak berangkat bekerja dan dia dibawa oleh istrinya ke rumah sakit untuk diperiksa. Namun sesampainya di rumah sakit saat diperiksa oleh dokter mengatakan bahwa Adi normal, tidak menderita sakit apa-apa. Padahal saat itu dia merasakan sakit sekali pada dadanya. Dokter pun hanya memberikan obat pereda nyeri, namun masih tetap saja tidak mempan. Adi sekarang jadi seperti orang gila. Dia tertawa-tawa sendiri, kadang menangis sendiri. Tubuhnya Adi sekarang terlihat sangat kurus kering dan perutnya yang semakin besar seperti bunting. Sudah berbagai cara Putri lakukan untuk kesembuhan suaminya, namun tetap saja hasilnya masih sama. Tidak ada perubahan sama sekali. Bahkan sesekali ketika Adi di dalam kamar, dia melihat ada bayangan sosok Deden, yakni sosok Deden dengan wajah yang pucat dan tatapan yang sinis melihat ke arah Adi. Sosok Deden itu mengatakan kepada Adi ketika menampakkan diri di dalam kamarnya Adi, "Kamu akan mati Adi, kamu akan mati," ucap Deden. Yang kemudian dengan perlahan sosok Deden ini pergi menghilang entah kemana. Singkat cerita, istrinya Adi, yaitu Putri, dia mengingat tentang guru di pondoknya. Hari itu pun Putri pergi ke pondok pesantren tempat dia mondok dulu. Dia pergi ke sana dengan Vino, mengendarai sepeda motor dengan laju yang sangat cepat, berharap cepat sampai di pondoknya Pak Guntur. Perjalanan menuju ke pondok Pak Guntur sekitar 1 jam perjalanan. Beberapa saat kemudian,
Akhirnya Putri dan anaknya sampai juga di pondoknya Pak Guntur. "Assalamualaikum," ucap Putri. "Waalaikumsalam," jawab Pak Guntur. Kedatangan Putri disambut dengan ramah oleh Pak Guntur. Mereka saling bercakap-cakap dan di tengah percakapannya itu Putri menceritakan kepada Pak Guntur tentang apa yang terjadi di keluarganya. Pak Guntur pun dapat menyimpulkan bahwa ada seseorang yang mencoba mengirimkan ilmu hitam ke dalam rumah Adi untuk membuat Adi menderita. "Pak, tolongin saya, Pak. Ayo kita ke rumah, Pak. Suami saya sedang kesakitan sendirian di rumah, Pak," ucap Putri mengibah. Pak Guntur pun tidak keberatan untuk datang ke rumah Adi untuk mengusir serta membersihkan ilmu hitam yang ada di dalam rumahnya Adi itu. Pak Guntur juga membawa beberapa santrinya untuk ikut mendoakan. Sesampainya di rumah Adi, Pak Guntur dan beserta dengan beberapa santrinya itu membacakan doa-doa bersama untuk mengusir sosok yang ada di dalam tubuh Adi. Saat Pak Guntur dengan santrinya sedang khusyuk membacakan doa, seketika tubuh Adi memberontak kesakitan dan dia telah kerasukan sosok yang tak kasat mata. "Wahai kau yang ada di dalam tubuh orang ini, keluar sekarang atau mau saya bakar," ucap Pak Guntur. Karena sosok yang ada di dalam tubuh Adi itu tidak menjawab, akhirnya dengan paksa Pak Guntur mengeluarkan sosok yang ada di dalam tubuh Adi. Pak Guntur membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, dan saat itu juga ketika Pak Guntur sedang membacakan doa-doa, hembusan angin datang ke dalam ruangan tersebut. Terdengar suara ledakan dari depan rumah, serta pintu yang terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Brah, brah, brah. Setelah itu, tubuh Adi terkulai lemas dan dia pun pingsan tak tersadarkan diri. Beberapa saat kemudian, Adi pun sadar. Setelah dia sadar, Pak Guntur langsung membacakan doa pada segelas air putih. Lalu air putih yang sudah didoakan tersebut langsung diberikan kepada Adi. Adi meneguk segelas air putih itu dengan perlahan-lahan. Tiba-tiba saja, setelah dia meminum air putih itu, dia batuk berdahak sehingga memuntahkan darah. Dan darah yang dikeluarkan itu terdapat paku yang keluar dari dalam mulutnya Adi. Setelah itu, perutnya Adi yang tadinya membesar perlahan-lahan kempes. Wajah Adi terlihat sangat pucat sekali. Dan setelah mengusir sosok itu, Pak Guntur langsung memagari rumah dengan pagar gaib agar tidak ada sosok-sosok yang datang mengganggu lagi ke dalam rumah Adi. "Siapa yang melakukan ini, Pak?" tanya Adi. "Kamu tidak perlu tahu. Yang penting kamu sekarang selamat. Karena kamu telah disantet seseorang dengan santet yang bernama tali gaib. Santet ini mengikat antara pelaku dengan korbannya, yaitu kamu," ucap Pak Guntur. Kemudian Pak Guntur serta santri yang lain pergi ke halaman rumah Adi untuk melihat benda yang ditanam di depan rumahnya. Pak Guntur menyuruh para santrinya untuk membongkar tanah itu. Dan benar saja, setelah galian tanah itu dibuka, ternyata ada boneka pocongan dengan foto Adi yang terikat dengan tali pocong. Singkat cerita, Adi mendapat kabar dari rekan kerjanya bahwa Deden telah meninggal dunia dalam keadaan yang mengenaskan. Dengan tubuhnya yang seketika kurus kering, perut membuncit, dan mata yang melotot. Bahkan kabarnya tidak hanya itu. Anehnya, leher Deden terikat dengan tali pocong yang sudah melekat dengan dirinya. Dan ternyata itu semua karena akibat yang dia perbuat sendiri. Santet itu telah berbalik kepada pelaku yang telah mengirimkan santet itu. Meskipun begitu, Adi sudah memaafkan Deden, dan di hari pemakaman Deden, Adi serta istrinya datang untuk melayat. Sekarang, Adi sudah sukses menjadi pimpinan di gudang pabrik tersebut. Untungnya Adi memiliki iman yang tebal, sehingga dia bisa melawan sosok-sosok itu dengan iman yang dimilikinya, sehingga Allah masih melindungi Adi. Dan semoga kita dijauhkan dari orang-orang yang berniat berbuat jahat kepada kita, dan sepatutnya kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan pertebal keimanan kita. Ingat, semua perbuatan pasti akan ada balasannya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Jauhkanlah rasa iri hati dan dendam kepada seseorang, karena itu sifat yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Tamat. Cerita pun selesai. Bagi teman-teman
yang suka mendengar cerita kali ini, dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang punya cerita dan ingin mengirimkan cerita, bisa kirim langsung ke kontak yang sudah disediakan. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.